Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hardian Samasya Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah karakteristik dan kompetensi anak dan remaja. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Perilaku Menyimpang Anak dan Remaja dengan anggota kelompok Aziz Ahmad Zakaria, Diana Ayu Cinta, dan Indah Zil Arsi. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Indah Zil Arsi. A. Pengertian perilaku menyimpang. Menurut Kartono, penyimpangan perilaku remaja dapat juga disebut dengan kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dan berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku menyimpang dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau lebih dari anggota masyarakat, baik disadari ataupun tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku atau yang telah diterima oleh sebagian masyarakat. B. Wujud perilaku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan perilaku yang bersifat moral dan asosial, yang tidak dapat diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pelanggaran hukum. Contohnya, berbohong, membolos, kabur, membaca buku porno, berpesta pora semalam suntuk, berpakaian tidak pantas, dan minum minuman keras. Yang kedua, penyimpangan perilaku yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang dan hukum yang bisa disebut dengan kenakalan remaja. Misalnya, berjudi, membunuh, memperkosa, dan mencuri. Baik ya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. C. Keadaan atau kondisi anak dan remaja yang potensial mengalami perilaku menyimpang. Yang pertama, remaja tersebut tidak disukai oleh teman-temannya, akhirnya sering menyendiri. Yang kedua, remaja yang menghindarkan diri dari tanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, remaja yang sering mengeluh, ini berarti ia tidak mampu mengatasi masalah. Yang keempat, remaja yang suka berbohong. Yang kelima, remaja yang sering mengganggu atau menyakiti teman atau orang lain. Yang keenam, remaja yang tidak menyenangi guru atau mata pelajaran di sekolah. Selanjutnya D. Faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku menyimpang. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan. Perilaku yang menyimpang yang terjadi pada remaja ternyata juga ditimbulkan oleh kondisi atau keadaan si remaja itu sendiri, seperti A. Potensi kecerdasan rendah sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan akademik bagaimana diharapkan. Akibatnya ia mengalami frustasi, konflik batin dan rendah diri. B. Mempunyai masalah yang tidak terpecahkan. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar individu yang bersangkutan. A. Lingkungan keluarga. B. Lingkungan sekolah. C. Lingkungan masyarakat. Baik, materi selanjutnya adalah E. Upaya dan cara mengatasi perilaku menyimpang pada anak. Yang pertama, berpikir positif dalam arti mencoba melihat suatu peristiwa atau kejadian dari sisi positifnya. Yang kedua, mencoba belajar memahami karakteristik orang lain, memahami bahwa orang lain memang berbeda dan tidak dapat memaksakan orang lain berbuat sesuai dengan keinginan sendiri. Lalu yang ketiga, mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain. Mereka mendengarkan apa yang dikemukakan orang lain dan mengakui kelebihan orang lain. Yang keempat, introspeksi dan mencoba melihat apabila kejadian yang sama terjadi pada diri sendiri, mereka dapat merasakannya atau empati. Lalu kesimpulan dari materi kami yaitu menurut Kartono, penyimpangan perilaku remaja dapat juga disebut dengan kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja dalam
Studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku. Dan berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku menyimpang dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau lebih dari anggota masyarakat, baik disadari ataupun tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku atau yang telah diterima oleh sebagian masyarakat. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami meminta maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.